Ksatria Templar. Nama mereka saja sudah membangkitkan rasa misteri, rahasia tersembunyi di balik lapisan sejarah. Selama berabad-abad, mereka telah memikat imajinasi kita, muncul dalam buku, film, dan percakapan bisik-bisik, selamanya terkait dengan legenda Piala Suci dan bisikan pengetahuan terlarang. Tapi siapakah sebenarnya para biarawan prajurit ini? Apakah mereka benar-benar ksatria suci, pelindung para peziarah di tanah suci, atau adakah kebenaran yang lebih gelap di jantung ordo mereka? Video ini akan membahas dunia Ksatria Templar yang menarik, memisahkan fakta dari fiksi untuk mengungkap orang-orang di balik mitos. Kita akan melakukan perjalanan kembali ke asal-usul mereka di tengah perang salib, menjelajahi kebangkitan mereka menuju kekuasaan dan pengaruh, dan memeriksa peristiwa dramatis yang menyebabkan kejatuhan mereka. Sepanjang perjalanan, kita akan mengungkap benang kusut konspirasi dan intrik yang masih menyelimuti para Templar hingga saat ini. Bersiaplah untuk mulai penjelajahan sejarah, iman, dan kekuatan abadi sebuah legenda yang menawan. Kisah Ksatria Templar dimulai di jantung perang salib, periode semangat keagamaan yang kuat dan konflik berdarah. Perang salib adalah serangkaian ekspedisi militer yang diluncurkan oleh negara-negara Kristen Eropa untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Muslim. Ini adalah masa ketika iman dan pedang berjalan beriringan, dan para ksatria berjuang dengan keyakinan bahwa mereka melakukan kehendak ilahi. Pada tahun 1012 M, Yerusalem, kota suci bagi umat Kristen, Muslim, dan Yahudi, telah direbut oleh pasukan Kristen selama Perang Salib pertama. Kota ini menjadi pusat dari banyak konflik dan pertempuran, tetapi juga menjadi tujuan utama bagi para peziarah Kristen yang ingin mengunjungi tempat-tempat suci. Para peziarah berbondong-bondong ke tanah suci, ingin sekali mengikuti jejak Yesus Kristus. Mereka datang dari berbagai penjuru Eropa, meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya. Bagi banyak orang, ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah ziarah yang penuh dengan makna spiritual. Namun, perjalanan itu penuh bahaya. Jalan-jalan yang mereka lalui seringkali tidak terawat dan berbahaya, dengan medan yang sulit dan cuaca yang tidak menentu. Selain itu, ancaman dari perampok dan penyamun selalu mengintai di setiap tikungan. Perampok dan penyamun memangsa para pelancong dan jalan-jalannya berbahaya. Banyak peziarah yang diserang, dirampok, atau bahkan dibunuh dalam perjalanan mereka. Keamanan menjadi perhatian utama, dan kebutuhan akan perlindungan menjadi semakin mendesak. Dalam lingkungan yang bergejolak inilah sekelompok kecil ksatria Prancis yang dipimpin oleh Hugues de Payens mendedikasikan diri mereka untuk sebuah misi tunggal melindungi para peziarah Kristen yang bepergian ke dan dari Yerusalem. Mereka menyadari bahwa tanpa perlindungan banyak peziarah yang tidak akan pernah mencapai tujuan mereka. 9 ksatria ini, terikat oleh sumpah kemiskinan, kesucian, dan ketaatan, membentuk dasar dari apa yang akan menjadi salah satu ordo militer paling kuat dalam sejarah, prajurit miskin Kristus dan Bait Salomo, yang lebih dikenal sebagai Ksatria Templar. Mereka tidak hanya berjuang dengan pedang, tetapi juga dengan iman yang kuat dan komitmen yang tak tergoyahkan. Nama mereka berasal dari markas mereka yang diberikan kepada mereka oleh Raja Baldwin Tekut dari Yerusalem, yang terletak di situs Bait Salomo kuno. Tempat ini menjadi pusat operasi mereka, dan dari sini mereka mengatur misi perlindungan dan pertahanan mereka. Dari awal yang sederhana ini, didorong oleh semangat keagamaan dan keinginan untuk melayani, para ksatria Templar memulai jalan yang akan menghubungkan nasib mereka dengan nasib raja, paus, dan masa depan kekristenan. Mereka menjadi simbol keberanian, dan warisan mereka terus dikenang hingga hari ini. Seiring reputasi para Templar akan keberanian dan kecakapan militer mereka tumbuh, mereka menjadi simbol kekuatan dan keteguhan. Begitu pula pengaruh mereka. Sumbangan mengalir dari seluruh Eropa, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tanah dan properti berharga lainnya. Diberikan kepada ordo tersebut oleh para pelindung kaya yang melihat mereka sebagai kekuatan yang berjuang untuk Tuhan dan kekristenan. Dengan sumber daya ini, para Templar berevolusi dari sekelompok kecil pelindung menjadi kekuatan militer dan ekonomi yang tangguh. Mereka membangun benteng yang megah, melatih para ksatria dengan disiplin yang ketat, dan mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, membangun jaringan komando yang membentang dari tanah suci hingga jantung Eropa.
Komando-komando ini yang seringkali berlokasi strategis di sepanjang rute ziarah atau di pusat perdagangan penting menjadi pusat aktivitas mereka. Berfungsi sebagai pusat vital bagi jaringan Templar. Dari pelabuhan La Rochelle yang ramai di Prancis hingga jalanan London yang ramai, mereka mengendalikan rute perdagangan dan ziarah. Tempat gereja Temple yang ikonis masih berdiri hingga saat ini, menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu mereka. Para Templar meninggalkan jejak mereka. Mereka menjadi bankir yang handal membiayai raja dan perang salib, serta menyediakan jasa keuangan yang kompleks. Ketajaman keuangan mereka setara dengan pedang mereka. Pengaruh mereka meluas ke eselon kekuasaan tertinggi, di mana mereka memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi. Nasihat mereka dicari oleh raja dan paus, menjadikan mereka salah satu ordo paling berpengaruh dalam sejarah. Para ksatria Templar dipimpin oleh seorang Grand Master yang merupakan pemimpin tertinggi dari ordo ini. Grand Master ini tidak hanya memiliki otoritas militer tetapi juga spiritual dan administratif. Grand Master dipilih seumur hidup oleh para ksatria elit ordo tersebut melalui proses pemilihan yang ketat dan penuh pertimbangan. Para Grand Master ini lebih dari sekadar komandan militer. Mereka adalah pemimpin spiritual, diplomat, dan administrator yang cerdik yang memainkan peran penting dalam membentuk takdir Ordo Templar. Mereka harus mampu menavigasi politik yang rumit, menjaga moral para ksatria, dan memastikan kelangsungan hidup Ordo di tengah berbagai tantangan. Hugues de Payens, pendiri Ordo tersebut, menanamkan rasa kesalehan dan disiplin yang mendalam pada para ksatria, yang menjadi fondasi kuat bagi Ordo ini. Bernard de Clairvaux, seorang kepala biarat Cistercian terkemuka, adalah tokoh kunci di tahun-tahun awal Templar. Dia memperjuangkan tujuan mereka dan membantu memperkuat posisi mereka di dalam gereja. Di bawah kepemimpinan Grand Master seperti Robert de Crown dan Everard Desbarres, para Templar mencapai kemenangan militer yang signifikan melawan pasukan Muslim di Tanah Suci. Kemenangan ini bagaimanapun sering dibayangi oleh manuver politik dan konflik internal yang mengganggu negara-negara tentara salib melawan pasukan Muslim di Tanah Suci. Jacques de Molay, Grand Master terakhir Templar, akan menjadi sosok yang tragis, namanya selamanya terkait dengan kejatuhan dramatis Ordo tersebut. Kisah para pemimpin Templar adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan tragedi yang bentuk sejarah abad pertengahan.